Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Nur Hidayatullah dengan NPM 242151111074 dari kelas 2024C. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai organisasi, struktur, dan ADART Gerakan Pramuka. Yang pertama, Organisasi Gerakan Pramuka Indonesia. Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan non-formal yang bersifat sukarela, non-politik, terbuka untuk semua, tanpa membedakan suku, ras, golongan, dan agama yang merupakan wadah proses pendidikan kepramukaan yang dilaksanakan di Indonesia. Gerakan Pramuka didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Yang kedua, struktur organisasi Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka memiliki struktur organisasi yang berjenjang dari tingkat nasional hingga gugus depan sebagai berikut. Yang pertama, Kuartir Nasional atau Kuarnas. Pimpinan tertinggi Gerakan Pramuka di tingkat nasional, bertanggung jawab atas kebijakan, pengembangan, dan koordinasi seluruh kegiatan pramuka secara nasional. Yang kedua, Kuartir Daerah atau Kuarda. Pelaksana kepramukaan di tingkat provinsi, bertanggung jawab kepada Kuarnas dan mengkoordinasikan Kuarcap di wilayahnya. Yang ketiga, Kuartir Cabang atau Kuarcab. Pelaksana kepramukaan di tingkat kabupaten atau kota, menjadi penghubung antara Kuarda dan Kuaran. Yang keempat, Kuartir Ranting atau Kuaran. Pelaksana kepramukaan di tingkat kecamatan, menjadi koordinator langsung bagi gugus-gugus depan di wilayahnya. Yang kelima, ada gugus depan atau gudep, unit terdepan dan terkecil dalam organisasi pramuka, umumnya berbasis di sekolah atau institusi tertentu, tempat di mana pembinaan anggota berlangsung secara langsung. Yang ketiga, pengertian ADART Gerakan Pramuka. ADART adalah singkatan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. Keduanya merupakan dokumen konstitusional yang mengatur seluruh aspek pengelolaan dan penyelenggaraan gerakan pramuka. Yang pertama, Anggaran Dasar atau AD merupakan peraturan pokok yang memuat ketentuan-ketentuan dasar mengenai tujuan, asas, fungsi, tugas pokok, dan struktur organisasi gerakan pramuka. AD bersifat mengikat dan menjadi acuan utama bagi seluruh kebijakan organisasi. Yang kedua, Anggaran Rumah Tangga atau ART merupakan penjabaran lebih rinci dari ketentuan-ketentuan dalam AD yang mengatur hal-hal operasional seperti tata cara pemilihan pengurus, hak dan kewajiban anggota, mekanisme musyawarah, dan pengelolaan keuangan. Yang keempat, pengaruh ADART terhadap pengalaman anggota pramuka. ADART memiliki pengaruh yang sangat nyata dan langsung terhadap pengalaman anggota dalam gerakan pramuka. Yang pertama, kejelasan hak dan kewajiban. ADART secara tegas mengatur apa yang menjadi hak setiap anggota, misalnya memiliki hak mengikuti kegiatan dan mendapatkan pembinaan, serta kewajiban yang harus dipenuhi, misalnya membayar iuran dan menaati kode kehormatan. Yang kedua, keselarasan pelaksanaan kegiatan. Dengan adanya ADART, seluruh kegiatan di semua jenjang, dari Kuarnas hingga Gudep, dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang sama, sehingga tercipta keseragaman dan kesinambungan. Yang ketiga, pembentukan kesadaran hukum dan disiplin. Memahami ADART menumbuhkan kesadaran bahwa setiap organisasi memerlukan aturan untuk berjalan dengan tertib dan adil, sebuah nilai yang sangat penting untuk kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, landasan pengambilan keputusan. Dalam setiap musyawarah dan pengambilan keputusan organisasi, ADART menjadi rujukan yang mencegah keputusan sewenang-wenang.
Yang kelima, argumen pentingnya memahami ADART. Memahami ADART bukan sekadar kewajiban formal, tetapi merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap anggota pramuka. Karena yang pertama, anggota yang memahami ADART akan lebih sadar akan hak dan kewajibannya, sehingga mampu berpartisipasi aktif dan kritis dalam kehidupan berorganisasi. Yang kedua, pemimpin yang menguasai ADART akan mengambil keputusan yang lebih tepat, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh anggota. Yang ketiga, pemahaman ADART mempersiapkan anggota untuk menjadi warga negara yang taat hukum karena mereka telah terbiasa hidup dalam aturan yang disepakati bersama. Yang keenam, saran pentingnya memahami ADART. Sosialisasi ADART perlu dilakukan secara berkala dan dengan metode yang menarik, misalnya melalui diskusi kelompok, simulasi musyawarah, atau permainan edukatif, agar anggota tidak sekadar menghafal, tetapi benar-benar memahami dan menginternalisasi nilai-nilainya. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.